connected by courage. Now you listen to me, Oki, because this is a direct order. He'll be dead before you get to him, sir! You will not go in that water. Yes, sir! One man. Hai, berjumpa lagi dengan RM Cinema. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Film kali ini berjudul Man of Honor, diterbitkan di tahun 2000 yang diangkat dari kisah nyata. Banyak kejadian yang menjadi tamparan keras buat kita untuk tetap berjuang mewujudkan cita-cita. Buat kalian yang butuh semangat hidup, film ini sangat menginspirasi supaya lebih bergairah menjalani setiap usaha. Oke, udah penasaran? Seperti ini alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang bocah berkulit hitam. Kita sebut aja John. John tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah desa terpencil. Ayahnya bekerja sebagai seorang petani jagung. Meskipun ayahnya sudah melarang, tapi John tampak bahagia membantu ayahnya menggarap lahan. Beberapa tahun kemudian, John yang telah beranjak dewasa dipanggil ibunya saat sedang menggarap lahan. Ibu John menyuruhnya untuk segera siap-siap. Karena hari ini adalah hari keberangkatan John untuk mengikuti seleksi pelatihan militer Angkatan Laut Amerika Serikat. Sang ayah meminta John berjanji untuk tidak kembali ke desa lagi. Walaupun sedih, ayah John tetap harus mengucapkan kalimat tersebut karena dia ingin John bisa fokus bekerja serta menjadi orang sukses di kota tanpa harus memikirkan keluarganya. Namun, saat berada di pangkalan militer, John kecewa. Ia cuma bertugas sebagai tukang masak aja. Pada masa itu, militer Amerika tak mengizinkan orang-orang berkulit hitam untuk bergabung menjadi anggota militer. Mereka masih menganggap orang kulit hitam adalah budak yang harus bekerja di bawah kaki orang kulit putih Eropa. Keesokan harinya, John bersama teman-teman kulit hitam melihat siswa pelatihan kulit putih seangkatan mereka sedang berenang bahagia. Setelah mengetahui bahwa jadwal berenang mereka berbeda, John merasa tidak terima. John lalu nekat memberanikan diri ikut berenang. Saat John datang, semua orang di sana langsung menghinanya. Bahkan kapten kapal sampai memerintahkan asistennya untuk mengusir John dari laut. Akibat kejadian tersebut, John dikurung di ruang hukuman. Kapten kapal mendatanginya dan mengatakan bahwa dia terkesan melihat kecepatan berenang John tadi. Kemudian sang kapten memasukkannya ke dalam tim perenang penyelamat. John sangat bahagia dan langsung menulis surat untuk mengabari kedua orang tuanya. Keesokan harinya, terjadi insiden kecelakaan sebuah helikopter jatuh dan terbakar di laut. Kapten kapal segera memerintahkan seorang penyelam untuk menyelamatkan pilot helikopter tersebut. Setelah lama menunggu, si penyelam akhirnya berhasil menyelamatkan pilot helikopter. Penyelam itu bernama Master Chief Sunday, seorang penyelam yang memiliki pangkat penyelam tertinggi dalam Angkatan Laut. Meskipun si pilot berhasil dievakuasi, nyawanya tak bisa diselamatkan. Kemudian, penyelam kedua pun turun untuk menyelamatkan kopilot yang masih berada di dalam laut. Di tahun itu, satu penyelam hanya bisa menyelamatkan satu orang aja karena peralatan baju penyelam saat itu beratnya hampir 200 pound atau setara memikul 100 kilo beras. Berat juga ya. Ketika penyelam kedua bersiap menyelam, tali pengawalnya putus hingga membuat penyelam tersebut seketika jatuh ke dasar laut. Chief Sunday nekat terjun ke laut untuk menyelamatkan anak buahnya tanpa menggunakan baju selam. Untungnya, mereka berdua berhasil selamat. Akibat kejadian itu, paru-paru Chief Sunday terluka parah dan dokter mengatakan jika Chief Sunday memaksa menyelam lagi, ia akan tewas seketika. Mendengar vonis dokter, Chief Sunday begitu frustasi hingga membuat keributan di sana. Keesokan harinya, Chief Sunday disidang untuk mempertanggungjawabkan keributan kemarin. Dalam sidang tersebut, sang kapten lalu memutuskan menurunkan pangkat Chief Sunday menjadi pelatih tim penyelam untuk anak baru. Selesai sidang, John menemui kapten dan ia memohon agar diizinkan ikut pelatihan menyelam di markas pusat.
John berkata dia bertekad untuk bisa menjadi seorang penyelam seperti Chef Sunday. Melihat tekad kuat si John, sang kapten luluh dan mengizinkannya berpindah divisi dari divisi perenang ke divisi penyelam. 2 tahun kemudian, John tiba di markas tim penyelam. Si penjaga terlihat bingung karena selama ini tak pernah ada satu orang pun orang berkulit hitam yang boleh masuk ke Akademi Angkatan Laut. Tak lama kemudian, dengan sedan putihnya, Chef Sunday keluar dari camp. John mengatakan tujuannya datang ke sana, tapi Chef Sunday malah mengejek John. Kalau orang kulit hitam itu tidak pantas jadi penyelam. Lalu ia pergi meninggalkan John di gerbang. Hari menjelang malam, tapi John tetap menunggu Chef Sunday. Saat Chef Sunday sudah kembali ke markas, ia muak melihat John masih ada di luar gerbang. Lalu ia mengusir John pulang ke desanya, namun John menolak. John mengatakan kalau dia telah bertekad menjadi anggota Angkatan Laut. Dengan berat hati, Chef Sunday akhirnya mengizinkannya masuk ke dalam camp. Saat memasuki camp, hawa rasisme terlihat jelas di sana. Hanya Snow Hill, orang berkulit putih yang mau menyapa dan mengantar John ke barak militer. Terlihat jelas bahwa kedatangan John tidak diterima. Kemudian Chef Sunday datang ke camp untuk memperkenalkan siswa kulit hitam baru. Tapi siswa kulit putih tidak suka satu atap dengan John dan memilih pergi meninggalkan barak. Hanya Snow Hill yang masih bertahan. Di tengah malam, Chef Sunday memaksa John bangun, menyeretnya keluar bahkan menyemprot air dengan ganas. Chef Sunday menyiksa John karena ia merasa malu telah menerima John masuk ke camp sementara siswa lain terang-terangan menolaknya. Kemudian Chef Sunday lalu menyuruhnya jangan mengecewakan kesempatan yang sudah ia berikan. Keesokan harinya, pelatihan pertama John dimulai. Chef Sunday menjelaskan pada latihan pertama ini pasti akan ada banyak orang gagal karena berenang dan menyelam adalah 2 hal yang berbeda. Chef Sunday tahu kalau Snow Hill adalah perenang terbaik di kota asalnya. Ia pun menguji kemampuan Snow Hill menyelam dengan mendorong Snow ke laut. Karena tidak bisa menyelam, Chef Sunday langsung mengeluarkannya dari pelatihan. Pada saat ujian tertulis tiba, John mendapat nilai jelek. Petugas memberitahunya bila di ujian selanjutnya ia mendapat nilai jelek lagi, maka dia akan dikeluarkan dari pelatihan. Saat liburan semester, John memilih pergi ke perpustakaan kota untuk belajar. Ia bertemu dengan wanita penjaga perpustakaan bernama Joe. Joe adalah seorang mahasiswa jurusan perawat. John meminta bantuan Joe membimbingnya belajar. Awalnya, Joe menolak dan mengatakan kalau pelajaran tentang Angkatan Laut itu sangatlah sulit, serta butuh waktu berbulan-bulan sampai John bisa mengerti. Melihat kegigihan John, Joe memutuskan membantunya belajar. Akhirnya, saat ujian tiba, John mendapatkan nilai yang bagus. Chef Sunday memerintahkan Lucas dan Donnie untuk mengelas kapal yang sudah tenggelam. Ketika masih bekerja, mendadak kapal itu bergerak sampai nyaris jatuh ke jurang. Di tengah kepanikan itu, selang udara Donnie tersangkut. Dari atas, semua orang mendengar Lucas teriak minta tolong. Seketika John mengajukan diri untuk menyelamatkan mereka berdua. Karena tidak ada pilihan lain, Chef Sunday lalu memberikan waktu 5 menit untuk misi penyelamatan sebelum mereka kehabisan udara. He's got a fresh load. Tom's on. Get him on a fresh load. He's got a fresh load. Come on now. No one is going to come home now. Want to quit? Get him out now. I want to quit. Just love it, Tom's on. Lucas yang ketakutan malah kabur meninggalkan John dan Donnie. Tapi John tetap berusaha menyelamatkan Donnie yang hampir kehilangan kesadaran. Setelah berusaha payah menyelamatkan Donnie, akhirnya John pun berhasil menyelamatkan Donnie. Setelah kejadian itu, Chef Sunday membacakan penghargaan dari Presiden. Namun penghargaan tersebut malah diberikan pada Lucas. Walaupun telah berjasa menyelamatkan nyawa rekannya, sang komandan tetap tak mau mengakui jasa John, hanya karena dia berkulit hitam. Para siswa pelatihan lain yang melihat kesabaran John merasa simpati dan perlahan-lahan mereka mau berteman dengannya.
Keesokan harinya John menghubungi keluarganya di desa. Sang ibu mengabarkan bahwa ayah John telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu, John sangat terpukul. Ibunya bercerita kalau ayah John sengaja tak memberitahu soal penyakitnya, agar John tetap bisa fokus belajar dan meraih cita-cita tanpa perlu mengkhawatirkan kondisi sang ayah. Hingga malam hari, John pun masih tak menyangka kalau ayahnya udah nggak ada. Lalu ia meminta Joe untuk datang menemaninya. Ketika sedang menunggu, John dihampiri seorang wanita cantik. Ternyata dia adalah istri Chef Sunday. Melihat John menangis, wanita tersebut mengatakan bahwa mereka berdua bernasib sama. Dia juga sedang bersedih karena di hari ulang tahun pernikahan mereka, Chef Sunday justru memilih berpesta bersama rekan-rekannya. Kemudian ia mengajak John pergi ke bar tempat suaminya berpesta. Ketika sampai di bar, seketika seluruh anggota Angkatan Laut melihat ke arah John. Chef Sunday langsung memaki John habis-habisan. John pun meledak mendengar hinaan itu. Untuk pertama kalinya, John berani melawan Chef Sunday dan menerima tantangan menahan nafas dalam air. Jika John kalah, ia harus keluar dari camp. Tapi jika John menang, Chef Sunday akan mengizinkan Snow Hill masuk ke dalam camp lagi. John yang sudah muak dengan semua penghinaan Chef Sunday selama ini memutuskan untuk menerima tantangan itu. Go! 15 seconds. 1 minute. 2 minutes, 25 seconds. 10 minutes, ready? 3 minutes, 10 seconds. Stop. G, Stop. Setelah selesai bertanding, John kemudian tersenyum. Ia tampak bahagia telah memenangkan tantangan tersebut. Akhirnya, John mencari Joe dan bertanya kenapa Joe pergi. Joe menjelaskan bahwa alasan dia datang ke sana adalah untuk pamit karena Joe diterima kerja di luar kota. Mendengar kabar itu, John nekat melamar Joe dan Joe membalas dengan pelukan mesra. Di sisi lain, malam sebelum ujian menyelam, komandan memanggil Chief Sunday dan meminta untuk tidak meluluskan John pada ujian besok, dan bagaimanapun caranya. Semenjak kejadian kemarin, Chief Sunday mengakui John jauh lebih hebat darinya. Namun, ia mengatakan pada John untuk tidak datang pada ujian besok. Tapi, John tetap memaksa kalau dia akan datang. Karena emosi, Chief Sunday membanting radio ayah John sampai hancur. Saat semua peserta sedang bersiap-siap untuk ujian, tiba-tiba John datang dan menatap Sunday dengan tatapan penuh percaya diri. Mau tak mau, Chief Sunday mengizinkannya mengikuti ujian. Setelah semua peserta sudah di dalam air, beberapa orang melemparkan tas berisi perlengkapan ujian ke dalam air. Tapi tas perlengkapan John dirobek atas perintah komandannya. Di dalam air, John kecewa tasnya sudah dikoyak, tapi ia tetap berusaha mencari peralatannya. Beberapa jam berlalu, satu persatu peserta berhasil menyelesaikan ujian, hingga hanya tersisa John seorang diri di dalam air yang masih bertahan. Si komandan memantau dari kejauhan dan memerintahkan untuk membiarkan John di dalam air. Chief Sunday mulai dilema. Ia tak bisa menolak perintah komandan. Karirnya akan jadi taruhannya di sini. Joe yang sedang bekerja merasakan firasat buruk tentang John. Ia pun bergegas pergi ke tempat ujian berlangsung. Dan malam pun tiba. John masih berada di bawah laut. Chief Sunday dan para peserta ujian lain mulai khawatir. Dan komandan pun memaksa Chief Sunday untuk membiarkan John mati kedinginan di bawah air. Demi menyelesaikan tugas, John bergetar menahan dingin yang menusuk tulang. Akhirnya, Chief Sunday memutuskan untuk melawan perintah atasannya tersebut dan segera memerintahkan para peserta lain untuk mengangkat John ke permukaan.
Namun saat mereka mencoba menarik John, John berhasil menyelesaikan tugas dengan sempurna dan ia dinyatakan lulus ujian. Pada acara kelulusan, Snowheel datang ke camp untuk memberitahu John bahwa pihak Angkatan Laut sudah mengizinkan Snowheel ikut pelatihan menyelam. Selain itu, Chief Sunday telah dipecat akibat menentang perintah komandannya. Saat John membereskan barang-barangnya, John kaget melihat radio peninggalan ayahnya sudah kembali utuh dan berfungsi. Ia tahu pasti Chief Sunday yang memperbaikinya. Beberapa tahun kemudian, kini John sudah menjadi penyelam senior di Angkatan Laut. Ia juga telah menikah dengan Jo dan memiliki seorang anak laki-laki. Saat ini John sedang menjalankan misi terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat, yaitu mencari bom nuklir yang tenggelam di dasar laut. Awalnya si kapten ragu apakah John bisa menyelesaikan misi sendirian. Tapi lagi-lagi John membuktikan pada semua orang kalau dia berhasil menemukan bom nuklir seberat 50 megaton. Ketika bom sedang diangkat ke permukaan, terjadi insiden tak terduga. Tali katrol putus dan naas menghantam kaki John. John terkejut saat ia sadar ia telah berada di rumah sakit. Jo memberitahu John bahwa akibat insiden kemarin kaki John hampir putus dan John divonis tak bisa berjalan dengan normal lagi. Mendengar kabar itu, John benar-benar terpukul. Ia merasa mengecewakan ayahnya karena telah gagal membanggakannya. Kini, Sunday berada di rumah sakit jiwa. Ia mengalami depresi parah setelah izin menyelamnya dicabut. Ketika sedang duduk sendirian, ia melihat berita di koran kecelakaan John. Chief Sunday merasa harus pergi menemui si John. Beberapa waktu berlalu, Kapten Hank perwira tertinggi yang baru aja bergabung datang bersama asistennya menjenguk John. John memohon agar diizinkan kembali bertugas karena ia ingin menjadi seorang Master Chief. John lalu menunjukkan sebuah koran. Di koran itu menuliskan kisah seorang pilot kebanggaan Angkatan Udara yang hanya memiliki satu kaki. Dan John pun meminta Kapten Hanks memberikannya waktu 12 minggu untuk membuktikan kalau dia juga mampu menjalankan tugas. Dan John juga meminta dokter untuk mengamputasi kakinya agar tak mengganggu ketika menjalankan misi. Kapten Hanks dan asistennya lalu pergi untuk memikirkan permohonan John. Ketika semua sudah pergi, Joe yang dari tadi mendengar obrolan mereka langsung memarahi John serta menentang keinginannya yang terlalu memaksakan diri. Tapi John sudah membulatkan tekad. Ia memilih untuk mengejar mimpinya menjadi seorang Master Chief meskipun dengan satu kaki. Saat pulih dari operasinya, John mulai berlatih seorang diri membiasakan hidup hanya menggunakan satu kaki, dan ia sangat kewalahan. Ketika sedang berlatih, Chief Sunday datang menemuinya. Chief Sunday mengatakan saat dia membaca berita tentang John, ia merasa nasib mereka berdua sama, yaitu sama-sama terpuruk karena tak bisa menyelam lagi. Tapi sebagai mantan gurunya, Chief Sunday mengenal John adalah anak yang pantang menyerah. Kemudian, Chief Sunday berjanji akan mencoba meyakinkan para petinggi Angkatan Laut untuk mengizinkan John kembali menyelam. Hari sidang pun tiba. Saat Chief Sunday akan masuk, ia dihadang oleh penjaga persidangan. Akhirnya Chief Sunday menunggu di luar. Di dalam, setelah John menjawab beberapa pertanyaan, Kapten Hanks menyuruh salah satu penjaga membawakan baju selam. Kapten Hanks menantang John. Bila dia bisa berjalan 12 langkah dengan memakai baju selam yang beratnya lebih dari 100 kilo itu, maka Kapten Hanks akan mengizinkan John menjadi penyelam lagi. Di luar ruangan, Chief Sunday membentak dan memaksa penjaga agar mengizinkannya masuk. Betapa kagetnya dia melihat para petinggi sedang menyuruh John memakai baju selam. Tanpa anak dan istri John baru sampai untuk menyaksikan perjuangan John. Chief Sunday meminta keringanan pada para petinggi dengan menjelaskan kalau orang biasa aja kesulitan berjalan menggunakan baju selam itu, apalagi John yang menggunakan kaki palsu. Namun John terus meyakinkan Chief Sunday dengan tatapan percaya diri. Saat helm selam dipasangkan, semua yang hadir tampak tegang. Setelah semua siap, John pun berdiri dan mulai melangkah.
Chief Sunday terus-menerus menyemangati John yang mulai lelah menahan beban. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Gentlemen. Please. This is my detail. God damn it, Cookie. I want my 12. Diver, you will disregard. 9, lost underwater, he finds it. 10, now you report to this line, Cookie. 11, if you want to be a Navy diver. Howdy. Dan akhirnya John berhasil menyelesaikan ujian itu. Melihat usaha John, dengan terpaksa Kapten Hanks memutuskan menyetujui John bergabung kembali menjadi penyelam angkatan laut. Seketika seluruh hadirin berdiri bertepuk tangan karena kagum melihat perjuangan John. Chief Sunday merasa tugasnya sebagai seorang guru telah selesai. Ia kemudian berjalan pergi lalu memberi hormat terakhir pada murid berkulit hitamnya tersebut. John telah mengajarkannya sebuah pelajaran hidup yang begitu berharga, yaitu sebuah tekad untuk meraih mimpi. Dan film pun berakhir. Kisah nyata ini benar-benar terjadi di kehidupan kita 60 tahun yang lalu dan masih dikenang hingga saat ini. Tekad yang kuat harus diiringi dengan usaha yang kuat. Jangan menyerah saat menghadapi ujian yang berat, karena ketika ujian telah terlewati, level kemajuan kita akan meningkat. Semoga teman-teman tetap semangat dan sehat selalu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam RN Cinema.